di tempat pelaksanaan tes KPKN di SMP Megang Sakti. Keluarganya peserta tes CPNS ya. Dari mana aja nih? Macam-macam juga ya Bu. Palembang, Bengkulu ada. Siapa Bengkulu? Bengkulu. Nginep dulu ya pasti ya. Kebanyakan mungkin orang dari sini ya, seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa melihat secara real time yang dikerjakan oleh setiap peserta kan gitu, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ini transparan ya. Jadi apa namanya berhasil tidaknya nanti akan keluar dengan sendirinya. Oke, kita wawancara nih. Dari mana kalian? Dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Anaknya apa adiknya apa istrinya? Istri. Istri. Untuk formasi apa? Kesehatan. Kesehatan, dokter. Analis kesehatan. Analis kesehatan. Apa doa khusus? Khusus. Gak ada. Gak ada? Masa gak ada? Cuma doa-doa di sholat aja. Di sholat, oke. Berapa kali sudah melak tes? Kalau untuk yang ini sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Mudah-mudahan ketiga kali gol. Amin. Gol. Kenapa sih mau istrinya atau anaknya jadi PNS? Biar gak nganggur. Biar gak nganggur. Oke. Apalagi? Apa Mbak? Apa Mbak? Tuntutan orang tua. Tuntutan orang tua. Anak nanti idaman Bu. Anak mantu idaman. Ya, udah ada 3 jawaban. Apa lagi? Anak mantu idaman. Menarik ya. Apa lagi? Supaya tidak membebani laki ya, memang kudu jadi PNS. Jadi ini transparansinya kelihatan betul. Nggak ada tuh yang namanya titip-titipan atau kemudian main belakang pakai duit, nggak bisa ya. Semua transparan disiapkan oleh pemerintah melalui sistem CAP. Good luck, semua berhasil ya, semoga lulus semua, didoain. Amin. Semuanya lulus. Alat bantunya sudah dikasih, kurang apa? Doa sama orang tercinta sudah didoakan, kurang apa lagi coba? Ya, nanti tolong dijawab, dibaca dengan tenang supaya Anda mencapai angka 500, bisa lolos passing grade atau tidak. Tidak ada orang lain yang bisa menentukan kelulusan Anda selain Anda sendiri. Siang netizen, saat ini saya bersama Pak Didi Irawan Ishak. Beliau adalah Kepala Badan Pengembangan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Musirawas ya. Jadi yang unik, penyelenggaraan seleksi tes CPNS untuk Musirawas tahun ini diselenggarakan di sebuah SMP. SMP-nya namanya SMP Negeri Megang Sakti. SMP Negeri Megang Sakti. Ini adalah SMP unggulan dan sudah pernah memenangkan penghargaan tingkat nasional Adiwiyata, seperti itu ya. Nah, Pak Rudi, ini hari terakhir dimulai tanggal 3, sekarang tanggal 13, 10 hari. Ada berapa peserta, kemudian kejadian-kejadian unik apa yang bisa diungkapkan kepada netizen? Sampai hari ini setelah melaksanakan tes
SKD CPNS ini memasuki hari terakhir, di mana peserta yang berhak mengikuti tes sebanyak 7.274 orang. Dari jumlah tersebut, ini rata-rata kita hitung sampai dengan kemarin, untuk peserta yang tidak mengikuti tes hanya 5%. Hanya 5% ya. Dan ini bukan hanya tidak hadir, tetapi ada juga yang hadir tapi mereka tidak membawa KTP, kemudian datang terlambat. Nah, ini yang ketidakhadiran kemarin. Kenapa SMP Negeri Megang Sakti kita tentu menjadikan lokasi tes ini? Karena fasilitas yang ada di sekolah ini kami nilai sangat memadai. Dari sisi peralatan komputer, di sini ada 160 peralatan komputer, ada laboratorium komputer tersendiri yang cukup representatif, kemudian fasilitas penunjangnya termasuk toilet, termasuk musola, termasuk juga lokasi ini sangat luas, sehingga pelaksanaan tes CPNS ini kami rasakan tidak akan mengganggu proses belajar mengajar di SMP ini. Kejadian-kejadian menarik tentunya ya seperti biasalah kita menemukan peserta yang misalnya datang terlambat sampai menangis seperti itu kan. Ada dramanya ya? Ya, ada dramanya, peserta yang baru melahirkan. Sampai melahirkan, betul. Yang kemudian kita menemukan juga keluarga yang sangat antusias mengantar dan memberikan support kepada para pesertanya. Iya. Dan lagi kan di luar sana, kita udah ambil tadi gambarnya, ada tempat yang memang disediakan khusus untuk keluarga peserta, ya. Jadi mereka bisa mengikuti perkembangan menit ke menit ketika skor itu baru muncul, ya. Apa kemarin komentarnya, Pak Rudi? Dari komentar keluarga peserta yang menyaksikan secara langsung pergerakan nilai dari peserta yang masih melakukan tes di dalam, ini memberikan kepercayaan pada mereka bahwa tes ini betul-betul murni. Ini memberikan kepercayaan pada mereka bahwa dengan sistem CAT dari BKN ini, tes ini dilakukan dengan jujur, transparan, dan ini murni, dan mereka apapun hasilnya akan menerima. Ya, akan menerima. Dan ada juga pertanyaan apakah tes selanjutnya juga SKB ya kalau kedua SKB apa juga akan dilakukan seperti ini. Kita jelaskan bahwa akan tetap dilakukan seperti ini dan tanpa ada tes wawancara. Mereka sangat yakin kalau sistemnya seperti ini, tes CPNS ini betul-betul murni. Beda dong CPNS sekarang, boleh dibilang PNS sekarang dengan yang dulu. Kalau sekarang kita bilangnya PNS milenial. Nah, Anda sendiri memandang itu seperti apa? Dari pengalaman sudah kita terima hasil PNS, hasil tes dengan CAT ini memang ada sesuatu yang lain dengan hasil tes ini. Kualitas dan juga perilaku dari CPNS tersebut agak beda. Makanya kita berharap banyak dengan bibit-bibit unggul ini akan kita bina dengan sebaik mungkin ke depan supaya mereka ini bisa menjadi PNS masa depan yang akan membawa daerah negara ini lebih maju. Lebih maju. Untuk itu yang tua-tua belajar, yang muda-muda juga kemudian terus memperkaya diri dengan itu tadi ya, dengan kompetensi yang luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan seleksi yang diselenggarakan dengan sistem CAT BKN ini yang sudah memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa tes CPNS ini betul-betul dilakukan secara jujur, transparan, dan murni. Mudah-mudahan kita bisa menghasilkan CPNS dan PNS yang berkualitas, yang bisa membawa daerah ini dan negara ini semakin maju. Sirawas sempurna. Coba lihat dulu pajak gembira itu. Nah, cantik pula. Gimana tadi? Formasi apa? Formasi guru IPA. Guru IPA. Gimana? Ambil di SMA Tugu Sampurna. Di sinilah ya. SMP, Mam. Di SMP sini. Tugu Sampurna. Lulusan mana, Mbak? S1 Unip. Universitas Bengkulu. Oh, banyak dari Bengkulu ikut di sini ya? Iya. Oke. Siapa namanya, Mbak? Rizky. Rizky. Umur berapa? Umur 25. 25. Ikut tes baru ini? Kali kedua ini. Kali kedua. Tahun lalu? Tahun lalu di Bengkulu. Oh, Di Bengkulu. gagal di mana tahun lalu?
tahun lalu gagal masih di SKD TIU. Oh, tiunya. Tiunya. Tiunya, karena tahun lalu katanya tinggi ya. Iya. Sekarang agak Belum diturunin. rezeki, Bu. Iya, sekarang udah rezeki. Mudah-mudahan rezeki. Amin. Sudah tinggal SKD kok. Ya. Iya benar. Oke, sukses. Iya Bu. Kalau berapa tadi? Oh iya benar, berapa nilainya? Nilainya sih kalau totalnya kecil masih Bu. Nggak apa-apa, 328. yang penting lulus PG. Lulus PG, lulus apa? Iya. Sampai sih, iya Iya benar. lulus ya. Aku juga PG kok pilihan ganda. Oke. Suaminya, cowok. Iya suami Bu. doa. Nganterin. Oke, selamat siang. Saya dengan Pak Siswadi. Pak Siswadi ini adalah PLT Kabak TU dan dari BKN Rek 7 Palembang ya. Kantor Regional 7 Palembang. Pak Sis yang bertanggung jawab penuh untuk penyelenggaraan seleksi tes CPNS di Musirawas. Ya Pak ya? Ya. Pak, 10 hari nggak kerasa? Ya? 10 hari nggak kerasa. Apa Pak yang istimewa pada penyelenggaraan tahun ini? Yang istimewa pada penyelenggaraan tahun ini, pertama, sarana dan prasarananya menunjang. Oke. Tidak ada gangguan alam yang terjadi. Yang kedua, ada beberapa peserta yang mendapatkan nilai menurut saya cukup lumayan bagus. Sampai hari ini mencapai angka tertingginya itu ada 451 Iya, atas nama atas nama Endang, tapi Endang kelanjutannya Liswanti. saya nggak ngerti. Liswanti. Liswanti. Ya. Alumni SMP sini ternyata. Iya. Ya. Oke. Yang Terus? menggembirakan adalah Mm-mm. semua tim Mm-mm. itu kolaborasinya bagus Antara BKN dan antara BKN dengan instansi. ya, Jadi sama-sama saling mengerti ya. tugasnya masing-masing, Mm-mm. sehingga memudahkan kami selaku koordinator di sini untuk menyelesaikan tugas yang selama 10 hari Iya. dengan 10 hari 5 sesi per hari. per hari, kecuali hari Jumat 4 Kecuali hari sesi. Jumat. Oke. Dengan 10 hari itu tidak terasa karena kekompakan tim. Jadi tetap semangat karena ini memang menjadi tugas dari kami harus menyelesaikan sampai di akhir sesi. Akhir sesi Gitu. ya. Sampai hari ini. Oke. Ya. Pak, yang unik-unik apa, Pak? Yang unik-unik sebenarnya banyak, tapi rada-rada kurang etis kalau saya sampaikan. Banyak hak sepatu yang pada copot ketinggalan di ruangan. Itu Ada bukan kurang etis, lucu. lucu ya. Ada beberapa ibu-ibu yang bangkunya ada capnya. Jadi yang tadinya putih begitu pesertanya keluar jadi merah gitu kan. Gitu ya. Jadi ada beberapa. Oke. Jadi rada lucu juga gitu. Yang lebih lucu gini Bu, peserta itu setelah selesai mengerjakan soal, dari awal diinstruksikan bawa kertasnya dikasih panitia gitu, yang dibawa pensilnya, kertasnya ditinggal. Itu mungkin karena grogi atau gimana kali ya? Mungkin masih terbawa ketegangan suasana pada saat ujian, ataupun kaget melihat nilainya yang menurut dia tidak sesuai dengan keinginannya. Mestinya saya dengan tidak ekspektasinya ya. mencapai angka segini, ternyata melebihi keinginannya. malah. Jadi wow gitu, jadi seru banget. Seru banget ya. Iya. Pak, sebagai gambaran saya tuh kan ya nggak tahu ya. Jadi ketika kita selesai mengerjakan, keluar hasil itu berapa lama kemudian? Begitu klik Heeh. selesai ujian, detik itu juga langsung muncul di layar. Wow. Itu bagi yang sisa waktu ujiannya masih tersisa. Oh. Tetapi kalau 90 menit habis, itu sampai detik terakhir nilainya muncul juga. Selesai atau tidak selesai, waktunya habis, nilainya muncul saat itu. Tetap muncul. Ya, Oke. di detik terakhir 90 menitnya itu. Oke, jadi betul-betul transparan. 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 Kenapa transparan? Karena pada saat yang bersangkutan mengerjakan satu soal benar, di layar monitor yang dilihat oleh keluarganya sudah muncul nilainya. Mulai dari menit pertama sampai menit terakhir semuanya bisa dilihat, dan itu wujud transparansi yang dilakukan oleh BKN melalui tes CAT-nya ini. Oke. Pak, ini bobotnya 40%.
Kemudian setelah ini yang sesuai ranking akan mengikuti SKB, kompetensi bidang. Itu bobotnya 60%, gitu kan. Itu lebih mudah atau justru tambah sulit? Kalau bicara tes bidang karena sudah sesuai dengan bidangnya, mestinya lebih gampang. Karena sudah bidangnya. Betul. Gitu. Jadi menurut saya lebih gampang karena lebih spesifik sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing. Gitu. Pertanyaan terakhir, CPNS milenial. Milenialnya gimana? Gini. Kemudian yang orang-orang lamanya menyesuaikan diri dengan milenial nggak? CPNS milenial di dalam melaksanakan tugasnya memang lebih cepat menguasai dengan sarana IT-nya. Ya. Tetapi dari sisi pengalaman mesti harus kita bimbing dan kita arahkan. Karena etika kedinasan tidak cukup hanya menguasai IT-nya, tapi juga harus menguasai prosedur pelaksanaannya. Ya, lagian Iya. kan. Iya. Tapi yang jelas CPNS milenial terlihat sekali SDM itu terlihat unggul, mudah untuk dikasih tahu dan cepat nangkepnya. Karena juga sistem perekrutannya berlangsung dengan transparan tadi. Selain transparan, memang mereka SDM yang unggul. Iya. Jadi memang seperti itu adanya Pak ya? Iya, betul, Oke. seperti itu. Sehingga harapannya tentu adalah kualitas PNS kita, ASN kita sebagai abdi negara itu baik, Semakin baik. semakin baik sehingga bonus demografi kita bisa terwujud ya Pak ya? Terwujud, dan nanti 10 tahun ke depan para PNS milenial yang sekarang akan menduduki jabatan tertentu itu akan membuat mutu pelayanan pemerintahan akan lebih bagus. BKPSDM